sahabat-sahabatku di mana saja berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan melanjutkan dari hal tentang gugatan yang dilakukan oleh cucu dari proklamator kita Bung Hatta yang bernama Gustika Pardani Yusuf. Ya, jadi saudari Gustika Pardani Yusuf dan teman-temannya dan rekan-rekannya, diantaranya Adito Hari Nugroho, Lilik Sulistyo, Suci Fitriah Tanjung, kemudian ada Yayasan Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Gustika dan kawan-kawan ini melakukan gugatan terhadap PT UN. Saya lihat dari gugatan tersebut, ada kemungkinan gugatannya itu adalah diterima dan dimenangkan oleh PT UN. Mengingat yang dimasalahkan ini adalah tentang pelaksanaan atau prosedur di dalam sebuah pelaksanaan proses dari sebuah perundang-undangan. Jadi yang dipermasalahkan di gugatan ini adalah mengenai tidak diterbitkannya peraturan pelaksanaan. Jadi dalam sebuah undang-undang itu ketika akan dilaksanakan harus ada peraturan pelaksanaan. Tapi dalam pengangkatan 88 penjabat gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota dalam kurun antara tanggal 23 Mei sampai tanggal 25 November tahun 2022 tidak ada peraturan pelaksanaannya. Ini bagaimana pemerintah ini, dan mudah-mudahan nanti di dalam persidangan hal ini akan dijawab oleh pihak pemerintah. Nah, sahabat-sahabatku, sangat penting dari sebuah peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang. Gunanya adalah agar undang-undang itu bisa dilaksanakan dengan efektif. Dan peraturan pelaksanaan itu biasanya dibuat oleh pihak eksekutif. Walaupun ada di negara lain bahwa pihak legislatif di samping membuat undang-undang juga membuat peraturan pelaksanaannya. Tapi di Indonesia peraturan pelaksanaan itu dibuat oleh pihak eksekutif. Nah, bentuknya apa saja peraturan pelaksanaan itu? Peraturan pelaksanaan itu bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, bisa dalam peraturan menteri, bisa dalam peraturan daerah, bisa juga dalam peraturan kepala lembaga, misalnya Bank Indonesia, BPK, atau DPR. Nah, jadi karena dibuat oleh pihak eksekutif, maka dipastikan pihak eksekutif itu tahu tentang detail-detail teknis-teknis dari undang-undang tersebut, sehingga undang-undang ini bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif tentunya. Jadi kalau ada sebuah undang-undang tidak ada peraturan pelaksanaannya, ini tentu harus dipertanyakan kenapa tidak ada peraturan pelaksanaannya. Apakah dengan tidak dibuatnya peraturan pelaksanaan itu menganggap bahwa undang-undang itu dianggap biasa saja, atau ingin mempermudah saja, atau mungkin tidak mau bertele-tele, atau mungkin terlalu berbelit-belit? Tapi dalam SOP perundang-undangan atau pembuat undang-undangan, maka hal-hal seperti pembuatan peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang itu memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, otomatis kita mempertanyakan apa legal standingnya nanti dalam menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Apalagi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur pengangkatan dalam mengisi kekosongan pejabat dalam rentang waktu sampai di tersenggalanya pilkada
ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena nanti pimpinan yang terpilih nanti adalah ditunjuk. Kalau ditunjuk, karena biasanya diangkat melalui pilihan rakyat, kemudian ditunjuk oleh presiden, maka tentu ini dasar hukumnya itu harus diperkuat sekali. Jadi kalau ada komentar dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa gugatan dari Gustika dan kawan-kawan itu kurang jelas, bukan di sananya kurang jelas, atau gugatan tersebut itu bukan untuk mengarahkan bahwa pengangkatan itu tidak boleh, bukan itu. Tapi yang dipermasalahkan itu adalah tentang proses pelaksanaan pengangkatannya itu yang tidak ada peraturan pelaksanaannya. Nah, sahabat-sahabatku, gugatan yang dilayangkan oleh Gustika Pardana Yusuf, kemudian Adito Hari Nugroho, Lilik Sulistyo, Suci Fitria Tanjung, kemudian ada Yayasan Prudem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kita lihat bagaimana persidangannya nanti. Mudah-mudahan nanti ada keputusan yang baik, yang jelas tentang pelaksanaan. Dari itu, sahabat-sahabatku, mari kita ikuti terus bagaimana perkembangan dari gugatan dari cucu Bung Hatta dan kawan-kawan ini. Karena semua ini adalah demi kebaikan dari kita semua, untuk kebaikan bangsa kita yang saat ini akan melangsungkan hajatan besar, yaitu Pilkada serentak di tahun 2024 dan ada pemilihan presiden. Mudah-mudahan nanti yang terpilih adalah orang-orang atau putra-putra bangsa Indonesia yang terbaik. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.